Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Hari ini kita ada di Gelora Mandiri, di depan Stadion Gelora B.J. Habibie, Tribuners. Di Jalan Gelora Mandiri, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Parepare. Seperti yang kita tahu, Tribuners, Stadion Gelora B.J. Habibie ini sudah ditetapkan menjadi markas Makassar dalam putaran kedua Liga 1 Indonesia. Adapun tentunya karena sudah ditetapkan menjadi home base kembali PSM Makassar, maka ada pembenahan yang dilakukan Pemkot Parepare tentunya. Ini juga dalam rangka memperbaiki kualitas yang ada, Tribuners. Nah, ini kalau kita lihat yang biasa atau yang sudah nonton di Kota Parepare itu ada gor di depan Stadion B.J. Habibie. Nah, ini sedang dalam perbaikan, Tribuners. Seperti yang kita lihat ada pengerjaan di depan gor. Nah, ini gor, Tribuners, waktu bonek atau Persebaya melawan PSM Makassar di Parepare. Gor ini dipergunakan sebagai tempat tinggal atau tempat menginap para bonek mania yang datang dari Jawa Timur atau berbagai daerah bermalam di tempat ini, Tribuners. Nah, salah satu kegunaan gor ini juga memang untuk menampung supporter lawan yang datang dari berbagai daerah, Tribuners. Kalau seumpamanya tidak punya tempat, nah, ini juga bisa disediakan bagi supporter luar daerah untuk bermalam di sini, untuk disediakan fasilitas agar tetap kondusif ya jalannya laga, karena kita tahu juga lokasi dari Parepare ini cukup memakan waktu dari Makassar menuju Parepare, Tribuners. Nah, selain itu di depan sini kita ada di depan Gelora B.J. Habibie, Tribuners, saat ini. Nah, ini suasana di luar stadion cukup tidak ada aktivitas berarti dalam konteks pembenahan stadion hari ini ya, Tribuners. Namun kalau kita lihat dari sini, Tribuners, ya, dari sini. Nah, ini kita kelihatan dari sini bahwa di belakang gawang itu, Tribuners, sedang ada perbaikan. Nah, ini yang ada perbaikan ini, Tribuners, itu dipersiapkan sebagai tempat pemain kalau mau pemanasan. Nah, jadi memang kemarin ada satu catatan bahwa tempat pemanasannya pemain ini kurang gitu, Tribuners. Nah, ini sedang di dalam perbaikan juga, Tribuners. Tempat pemanasan pemain itu yang lagi ada kayak berlumpur-lumpur itu, Tribuners. Nah, itu tempat pemanasannya pemain yang sedang dalam pembenahan. Nah, kalau kita lihat kan di lapangan utamanya sudah bagus gitu ya dari jauh sini. Ini yang sedang dalam perbaikan ini adalah atau dipersiapkan untuk tempat latihan pemain saat pertandingan, pemanasan. Kan biasanya sebelum pemain pengganti masuk itu kan dia pemanasan dulu. Nah, ini kemarin itu masih belum bagus begitu ya. Masih terbatas lah, bukan tidak bagus, tapi lebih kepada terbatas tempat joggingnya pemain pengganti begitu. Nah, ini sekarang dipersiapkan untuk itu, Tribuners. Pembenahan yang di belakang gawang itu yang ada berlumpur, nah itu akan jadi nanti tempat stretchingnya pemain pengganti. Nah, seperti itu, Tribuners. Ini juga suasana di di luar stadion kalau sore hari seperti ini ya, Tribuners. Jadi yang menjadi catatan inti daripada audit yang sudah dilakukan baik Polri maupun PUPR memang tidak terlalu mengkhawatirkan, dalam artian kondisi yang ada saat ini Stadion B.J. Habibie sudah memungkinkan untuk menyelenggarakan laga-laga atau pertandingan Liga 1 skala Liga 1, Tribuners. Nah, dari Polri sendiri terkait keamanan audit kemarin ya disampaikan ada pencatatan kecil itu, misalkan adanya penambahan APAR atau alat pemadam api ringan ditambah di sejumlah titik, Tribuners. Itu salah satu poin penambahan atau saran untuk stadion.
Nah, selain itu juga dicek kemarin beberapa alat-alat infrastruktur kesehatan. Infrastruktur kesehatannya itu mulai dari ambulans dan juga jarak antara stadion dengan rumah sakit. Nah, itu juga menjadi salah satu poin yang perlu digarisbawahi bahwa Stadion Gelora B. Habibie ini letaknya tidak begitu jauh jaraknya dengan rumah sakit tipe B. Itu Andi Makassar Tribuners. Nah, jadi secara infrastruktur memang bertahap sedikit demi sedikit diperbaiki oleh Pemkot Parepare. Selain itu apalagi ya? Oh ya, dari catatan Kementerian PUPR Tribuners. Kementerian PUPR sendiri kalau melihat secara umum dia tanggapannya tempo hari ya. Itu seingat saya cukup bagus tanggapannya dari infrastruktur. Memang ada catatan yang catatan yang diberikan terkait pelebaran jalan dan sebagainya, dan hal itu sudah dijawab oleh Pemkot dengan menganggarkan di APBD 2023 ada pelebaran jalan jalan evakuasi ya, itu 9 meter nantinya dari yang ada. Nah, itu sudah dianggarkan sehingga rencana-rencana ini harus dieksekusi kemudian untuk menjadi catatan daripada Pemkot Parepare kemudian hari. Nah, tapi hingga saat ini kalau dari tim Polri sendiri di bagian sektor keamanan itu sudah memberikan lampu hijau secara resmi hasil audit yang dimana Stadion GBH Parepare ini markas PSM Makassar mendapat poin 74,20 kalau tidak salah hitung saya. Nah, poin itu ukurannya atau klasifikasinya baik. Jadi ada 4 ukuran, kurang baik atau kurang, terus cukup, terus baik, terus sangat baik. Nah, itu Stadion GBA ini masuk dalam klasifikasi ukurannya baik begitu Tribuners. Ya, selain itu juga ini kapasitas penonton. Nantinya di putaran kedua ini kapasitas penonton tentunya tidak seperti dulu lagi Tribuners. Tidak ada kebijakan bahwa kapasitas penonton dari total kapasitas yang ada 20.000 penonton ini hanya dibolehkan maksimal 75% terjual begitu Tribuners. Nah, seperti itu 75% ya. Kemudian dari Panpel PSM menyampaikan juga kemarin bahwa untuk pertandingan pertama kandang PSM di putaran kedua ini akan diisi 50%, hanya 50% penonton, dan itu untuk lebih aman lagi lah ceritanya begitu. Dan kalau terlalu banyak supporter atau full begitu kan itu lebih memungkinkan untuk terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Nah, jadi kalau 50% itu tanggapannya mengurangi atau meminimalisir terjadinya kredit atau situasi yang berbahaya seperti itu. Jadi nanti pertandingan awal-awal itu masih 50% penonton yang boleh atau dibatasi 50% penonton Tribuners. Secara bertahap mungkin di pertandingan kedua kandang akan masuk pertandingan kedua kandang itu naik lagi jadi 60%, sampai maksimalnya memang hanya ditentukan 75%. Seperti itu Tribuners.